Oke, baik teman-teman semua, pasti penasaran kan ya dengan hasil PPDB SMA SMK Provinsi Jawa Tengah kali ini. Bagaimana proses pendaftaran yang sudah berjalan selama 3 hari ini, kita bisa melihat hasil seleksinya. Karena begitu cepat nilai berubah, begitu cepat pendaftaran bertambah, maka begitu cepat pula dinamika hasil seleksi atau klasmen sementara atau jurnal sementara. Tapi tidak usah khawatir teman-teman, masih ada waktu kurang lebih 5 hari lagi sampai tanggal 25 untuk merubah jalur, merubah sekolah, atau merubah pilihan jurusan yang akan kalian masuki agar bisa diterima, dan bagaimana bisa melihat peluang sekolah mana yang masih ada peluang untuk kita masuki dengan nilai yang ada atau nilai yang kita miliki. Oke, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara melihat hasil seleksi PPDB Provinsi Jawa Tengah ya. Pertama-tama kita masuk dulu ke Google. Ini kemudian ketik PPDB. Cari saja PPDB Jateng. Oh, maaf. PPDB Jateng ya. Oke, ini laman PPDB Jateng. Baik, nah. Di sini kita bisa langsung mencari posisi kalian dengan cepat. Bagaimana cara mencarinya? Kalian lihat bukti pendaftaran yang kalian miliki ini. Nah, di bukti pendaftaran ada di sini tertera nomor pendaftaran ya. Nah, nomor pendaftaran ini silakan di copy atau dimasukkan ke dalam pencarian ini. Oke, saya ulang. Jadi yang dimasukkan adalah nomor pendaftaran, bukan nomor peserta ya, tapi nomor pendaftaran. Ini kalian klik atau kalian ketikkan di kolom pencarian ini di atas ini. Ini klik cari. Nah, masukkan nomor pendaftaran, jangan nomor peserta ya, tapi nomor pendaftaran. Oke. Oke, baik, kita masukkan ke kolom cari ini ya. Ini saya copy saja. Nah, ini nomor pesertanya. Oke. Kemudian kita klik tanda ini loop ya, kita klik. Oke, ini sudah kita peroleh data pesertanya ya. Oke, data peserta ini yang masuk, ada nama, alamat dan lain-lain dalam provinsi. Terus ada data nilai kalian semester 1 sampai 5. Kemudian kejuaraan, akreditasi sekolah, nomor pendaftaran. Ini nomor pendaftarannya, jalur prestasinya, ada jalurnya yang dilewati, ada jalur prestasi jenisnya. Kemudian tempat pendaftarannya ada di SMK Negeri 1 Bawang Banjarnegara. Kemudian pilihannya ada SMK jurusan teknik mekatronika, TKJ, kemudian RPL. Kemudian nilai akhir. Nah, kemudian status data seleksi sementara. Ini ya, seleksi sementara sampai hari ini. Sementara statusnya adalah diterima di SMK 1 Bawang Kabupaten Banjarnegara, jurusan teknik mekatronika. Gitu ya teman-teman ya. Jadi itulah cara cepatnya kita melihat statusnya dengan urutan ini ya. Berada di urutan 23 dari 58 kuota. 58 kuota yang ada. Oke. Jadi ini caranya. Contoh lain misalnya saya carikan. Ini contoh yang lainnya lagi ya, nomor yang lainnya. Kita masukkan. Cari. Ini datanya sudah kita temukan. Oke, dalam provinsi kakak terus. Nah, jalur yang diminta adalah jalur prestasi. Pilihannya adalah SMK 1 Boyolali, jurusan tatap muka, TKJ, kemudian akuntansi. Kemudian statusnya belum diterima. Jadi
Ini ya, kalau nilainya 21,90 dengan statusnya adalah belum diterima. Jadi ini nilai sementara. Nah, bagaimana kalau belum diterima? Ya kita mendaftar ke sekolah yang lain. Demikian ya teman-teman cara mencari posisi kita apakah sementara diterima atau ditolak. Gitu. Oke, buat teman-teman yang belum diterima di sekolah pilihan, bisa memindahkan ke sekolah yang lainnya dengan cara melihat data statistik supaya kita bisa tahu di mana atau sekolah mana yang bisa kita tempati, yang masih memungkinkan untuk kita pilih nantinya. Oke, buat yang belum diterima atau dengan kata lain, kita melihat persaingan. Bagaimana melihat persaingan di sekolah yang mungkin nilai kita masih bisa bersaing di dalamnya. Terus bagaimana cara melihatnya? Oke, sama dengan tadi ya, masuk ke Google dulu, kemudian cari PPDB online Provinsi Jawa Tengah. Ini ya, masuk kembali ke PPDB Provinsi Jawa Tengah. Kemudian misalnya SMK jalur prestasi ya, ini contoh saja. Oke, nah untuk melihat bagaimana peta persaingannya, kita lihat di data statistika. Oke, misalnya, nah ini sudah muncul semua nama-nama sekolah. Nah, sebagai contoh ini yang paling atas misalnya, ini semua satu provinsi ya, urut abjad ya. SMK Negeri 1 Bawang Banjarnegara. Bisa kalian lihat di sini. Ini nilai terendah, posisi nilai terendah. Sekian. Misalnya ini jurusan Teknik Metronika 31. Jurusan Perangkat Lunak 32. Jadi yang kalian lihat cukup nilai terendahnya saja. Nah, kemudian kalian bandingkan nilai kalian dikalikan akreditasi. Ingat, nilai dikalikan akreditasi. Untuk akreditasi A 100%. Jadi kalau nilainya 30 ya tetap 30. Kalau akreditasi B nilainya adalah 90% atau 0,9. Sehingga kalau nilainya 30 berarti harus dikalikan 0,9. Sehingga hasilnya hanya 27. Nah, kira-kira mana yang masuk kalau 27? Oh, ternyata di SMK 1 Bawang belum bisa masuk semua. Itu hanya sebagai contoh. Sehingga kalian bisa memperkirakan mana ya kira-kira yang masih memungkinkan untuk saya masuki. Atau kira-kira saya di mana ya masuknya kalau nilainya 30. Nah, misalnya SMA 2 Banjarnegara. Nah, kalau kalian bukan di antara kabupaten ini ya kalian pilih di sini. Nah, ini pilih kabupaten mana misalnya Boyolali misalnya. Kalian klik aja. Nah, di sini tinggal dilihat. Oh, di Boyolali kalau nilai 27 ternyata masih bisa masuk di SMK 1 Banyudono. Jurusan asisten perawat ya, atau jurusan bisnis sharing pemasaran. Karena nilai terendahnya baru 22. Tapi apakah kita ragu-ragu atau tidak? Kita lihat hasil seleksinya. Kira-kira 22 itu kalau 27 posisinya seperti apa? Oke, ini kita lihat. Pendaftarnya baru 45. Banyak. Oke. Nah, kira-kira di nomor berapa kalau 27? Oh, ternyata 27 berarti di nomor 42 ya. Gitu. Nah, di sini 45. 42 mepet sekali atau bagaimana kuotanya? Bisa kalian lihat di kuota ternyata masih kurang atau sudah penuh gitu ya. Ini contohnya, kembali ke statistik tadi ya. Kalau kabupaten lain lagi ya silakan dicari kabupatennya. Misalnya kabupaten mana? Batang. Silakan dicari di mana nilai 27 masih bisa masuk. Oh, ini ada SMK 1 Batang sudah tidak memungkinkan. SMK 1 Bledo 27 masih memungkinkan. SMK 1 Kanduman tidak mungkin. SMK 1 Warungasem juga tidak mungkin ya. Jadi peluangnya tinggal di SMK 1 Bledo, misalnya TVSM ya, kita klik aja.
Ternyata nilai 27 berada di posisi 17 ya. Ini masih 23 siswa, berarti peluangnya masih cukup banyak. Oke, itu teman-teman cara kita melihat hasil seleksi atau posisi sementara PPDB SMK SMA di Provinsi Jawa Tengah. Untuk waktunya tidak usah khawatir, masih lama sampai tanggal 25 Juni. Sehingga perhatikan baik-baik data statistik di masing-masing sekolah dan di mana nilai kalian kira-kira masih bisa masuk atau masih bisa diterima. Pilihlah dengan bijak dan jika diterima, laksanakan dengan baik sekolahnya. Jika tidak, masih banyak sekolah swasta yang siap menampung kalian untuk menjadi pelajar yang hebat. Kesuksesan tidak harus selalu melalui sekolah negeri, sekolah swasta juga mungkin. Demikian, semoga penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih.